Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi wal ajam. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh musala Anur yang senantiasa dirahmati Allah dan yang saya hormati, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Rozak beserta segenap pengurus yang senantiasa dirahmati Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, hidayahnya, qadrat dan iradatnya kita bisa bersama-sama di waktu yang sangat mulia, bahkan tiga-tiganya terkumpul di sini di tempat, kemudian di waktu tempatnya masjid, waktunya waktu subuh, kemudian bulan Ramadan, yang terakhir adalah di waktu hujan yang masih berlangsung gerimisnya. Dalam pendapat Imam Ghazali bahwasanya salah satu doa yang dijawab oleh Allah adalah inda nuzulul ghais, ketika turun hujan. Maka ini kesempatan bagi kita ketika turun hujan, bukannya kita lemah semangat, tapi juga tambah semangat. Ketika kita datang ke masjid, justru nilainya berlipat-lipat karena kesulitan yang kita dapat, kita tetap menjalankan ibadah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya bulan Ramadan selain diartikan dengan tanah subur atau membakar dan juga syahrul siyam, maka Ramadan juga diartikan dengan syahrul tilawah, yaitu bulan untuk membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Dikarenakan di setiap bulan Ramadan di malam hari, malaikat Jibril selalu mendatangi Rasulullah, kemudian menyampaikan pada Rasulullah agar diulang-ulang bacaan Al-Quran. Malaikat Jibril membimbing, mendengarkan dari ayat-ayat yang diturunkannya lewat beliau. Ini adalah salah satu sebagai alasan dalil kenapa di setiap malam kita disunahkan tadarus Al-Quran. Karena itulah yang diperbuat oleh Rasulullah bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dari Rasulullah, kemudian membimbingnya. Ayat ini sambungannya ke surah itu di sini ayat-ayatnya ini itu adalah bagian yang senantiasa terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Maka ketika Pak Haji Rozak tadarus di malam hari, itu sangat pas adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam ayat Allah menerangkan bagaimana tentang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa maksudnya ayat ini? Bahwasanya kalau kita yang orang yang beriman, mau tidak mau harus meyakini bahwasanya Al-Quran itu sebagai obat. Obat bagi kita, baik penyakit yang sifatnya fisik maupun penyakit yang sifatnya rohani. Penyakit yang sifatnya fisik yang sering kita rasakan, entah ada di kepala kita, di dada kita, di perut kita, di kaki kita, atau asam urat yang kadang naik turunnya, itu bagian dari penyakit fisik. Insya Allah dengan barokahnya Al-Quran bisa sembuh dalam hal ini. Kalau tidak karena bacaan ayat-ayat Al-Quran efek secara langsung, Allah akan membimbingnya kemana harus mendapatkan obat, dan disitulah kita bisa sehat. Ini adalah penyakit yang sifatnya zahir. Kemudian yang sifatnya batin, ini yang paling susah sembuhnya, karena bisa terjadi kapanpun dan sepanjang hidup kita.
Kalaulah tidak pandai-pandai kita untuk mengkondisikan diri kita, maka terus akan menghinggapi diri kita. Apa di antaranya? Iri, dengki, tamak, hasud, sombong, kemudian ria. Ketika berbuat kebaikan, dalam hati kita kepingin agar orang lain memperhatikan apa yang kita perbuat, kemudian mengaguminya, kemudian ujub mengagumi diri sendiri. Nah, misalkan di tengah malam kita bisa bangun tahajud, keluar rumah, kemudian menyaksikan kanan kiri senyap semuanya. Dalam batin kita sepertinya satu komplek perumahan ini cuma saya yang satu sholat tahajud, mengagumi diri sendiri. Berarti hebat saya ini adalah ujub, ini penyakit hati. Atau sum'ah, ingin didengar orang lain. Memang orang tidak melihat, tapi kepengen biar orang itu mendengar kalau yang diperbuatnya adalah karena hasil karya saya, karena sedekah saya, karena infak saya. Itu juga penyakit hati. Dan penyakit hati ini sangat berbahaya. Kenapa? Kalau tidak kita kikis dalam diri kita, maka ending kehidupan kita bisa berakhir dengan su'ul khotimah. Maka mau tidak mau kita harus berusaha. Lebih-lebih jika kita sudah merasa usia saya ini sudah sekitar sebagaimana Rasulullah Allah panggil. Rasulullah 63 tahun, dalam hitungan Hijriah masihnya 61 tahun. Apakah sekitar ini barangkali usia kita merasa, maka penyakit hati hendaklah kita kikis. Dengan cara apa? Di antaranya adalah dengan Al-Quran itu tadi. Kemudian seiring dengan ini Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengungkapkan, "Idza aratum ma'isa su'ata'i wal mauta syuhada'i wa najata yamal hasri wa dhilla yamal hari wal huda minad dhalalati fa'atimu qira'atal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa hisnun minasyaitan wa rujanu fil mizan." Yang artinya hadis ini muncul ketika sahabat Mu'adz minta nasihat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menasihati, "Idza aratum asasu'atai, jikalau engkau kepingin hidup bahagia, hidup yang membawa kemuliaan." Mungkin bahagianya kita Allah memberikan umur yang panjang, sehat walafiat, kemudian rezeki melimpah ruah dan barokah, tidak banyak masalah. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, bisa ke tanah suci Mekah, Madinah, bukannya sekali bahkan berkali-kali. Kemudian ending kehidupan kita berharap husnul khotimah. Itu adalah kehidupan yang membahagiakan diri kita. Mungkinkah akan kita alami? Insya Allah ya. Kemudian yang kedua adalah wal mauta syuhada'i, mati syahid. Mati syahid adalah kematian yang sangat indah dan kematian sangat luar biasa. Allah anugerahkan bagi orang yang mati syahid nilai kebaikannya dan balasannya. Biasanya dipahami yaitu ketika seseorang mati di medan pertempuran, entah kena tombak, entah kena pedang, entah kena tembakan. Ini semuanya bila gelipotan darah dalam dirinya, tidak usah dimandikan, tidak usah diganti bajunya, tidak usah dikafani, tidak usah disolati, langsung dikubur. Maka malaikat sudah menunggunya untuk diusungnya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertanyaan malaikat babibu, malaikat mungkar dan nakir cuma menyaksikan saja, karena sudah menjadi hukum Allah. Inilah mati syahid. Apa yang terjadi yang ada padanya, entah peliputan darah itu masih ada, menjadi saksi baginya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah kita salah satu di antaranya? Kalaulah ukurannya dengan cara itu, nampaknya tidak mungkin, karena ini harus ada di suatu daerah yang sedang bertempur. Kalau yang ada sekarang mungkin Israel dengan Palestina. Kalau kita mau peliputan darah, mungkin kita lari ke sana, dan itu rasa-rasanya tidak mungkin. Tapi apakah bisa kita masuk dalam satu kelompok yang bisa digolongkan mati syahid tanpa harus pertempuran? Insya Allah. Kenapa? Karena Rasulullah telah memberikan petunjuk. Yang ketiga, setelah wal mauta syuhada'i wa najata yaumal hasri, yaitu sukses ketika di padang mahsyar.
Artinya apa? Tiba saatnya nanti kita akan masuk alam yang keempat. Kalau sekarang ini kita berada di alam yang ketiga, Pak ya. Dulu alam arwah, kemudian alam kandungan. Itu semuanya adalah harus kita percayai, meskipun kita tidak merasa barangkali. Ya. Kita itu pernah hidup di alam kandungan, tapi kita nggak merasa, ya tetap saja. Tapi kita percaya kan Pak ya. Jadi percaya kita. Sebelum itu tidak ada lagi di alam roh. Kemudian nanti akan masuk ke alam berikutnya yang namanya adalah alam barzah atau alam kubur. Itu pasti kita percaya, karena tidak ada yang tidak mati meninggal orang itu. Setelah di alam barzah, maka tiba waktunya di hari kiamat, maka manusia akan dibangkitkan semuanya dari alam kubur. Meskipun meninggalnya tidak dimakamkan di kuburan, ada yang dimakamkan, ada yang hilang karena apa? Di dalam air. Ada yang karena meletus di udara sana, tapi tetap mereka larinya ke alam kubur. Jadi beda, alam kubur sama kuburan itu beda. Kalau kuburan tempat jasad kita dikubur, tapi alam barzah itu tetap berkumpulnya semuanya orang yang sudah tidak di alam dunia ini. Nanti akan berkumpul jadi satu di sebuah tempat namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar ini dalam kondisi yang sangat mengerikan hiruk pikuknya. Lari tunggang langgang ke sana kemari tak tentu arah, tidak memikirkan anak istrinya, keluarganya, ayah bundanya, semuanya memikirkan diri sendiri, saling susahnya, kondisinya yang sangat berat. Mereka lupa dirinya tidak berbaju, Pak. Kemana-kemana dia lari tidak jelas. Namun ada sekelompok orang yang dengan tenang dan nyaman, dia bisa berada di alam barzah tetap berkumpul, tapi dalam situasi yang tidak mengalami kesusahan, kepanikan yang luar biasa. Mungkinkah kita salah satu di antaranya? Insya Allah. Kemudian yang keempat adalah wadila yaumal hari, di hari yang sangat panas. Ya, ini bukan hanya sekedar cerita, tapi nanti akan di sebuah kenyataan. Oke, dalam batin kita sekarang biasa saja. Nanti ketika sudah waktunya akan berbalik. Dunia sekarang ini menjadi cerita dan akan jadi kenyataan. Yaitu di hari ketika waktunya sangat panas. Begitu dahsyat dan panasnya seolah-olah matahari sejengkal dengan kepala kita. Bukan berarti masih ada matahari, tidak. Matahari sudah hancur. Tapi panas itu luar biasa. Karena tidak memasuki panas itu karena matahari. Ada saatnya kita di kamar karena tidak ada AC, panas yang bisa minta ampun. Dengan panasnya itu orang bermandikan keringatnya dan keringatnya menetes. Dengan tetesan keringat, maka ada orang yang kakinya sampai tenggelam dengan air keringat, bahkan sampai ke lututnya, kemudian ke pinggulnya, ke perutnya, ke dadanya, leher, sampai dia tenggelam dengan keringatnya. Tergantung apa yang diperbuatnya ketika di dunia. Namun ada sekelompok orang yang tidak mengalami kepanasan. Sekelompok orang ini juga berpakaian yang sangat indah, meskipun di hari yang sangat panas, tapi dia tidak merasa kepanasan, karena Allah telah memberikan fasilitas khusus bagi mereka. Mungkinkah kita salah satu di antara mereka? Insya Allah. Kemudian setelah wadila yaumal hari wal huda minad dhalalati, kata Rasulullah, yaitu barang siapa yang kepingin mendapatkan petunjuk dalam hidupnya. Petunjuk dari Allah itu sangat dan sangat kita perlukan. Sebab bila tidak, yang adalah penderitaan satu ke penderitaan berikutnya. Sesuatu yang dalam kita bayangkan menjadi membuat kita bahagia, tapi karena tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, semuanya menjadi petaka malapetaka bagi kita. Baik yang ada di rumah kita, anak istri kita, semuanya bermasalah, menjadikan masalah bagi kita. Atau suami kita, karena ibu bisa menjadi masalah. Suami yang semestinya menjadi imam bagi kita, tapi malah menjadi persoalan terus setiap waktu. Istri yang bisa menyejukkan mata kita dengan anak kita, malah membuat sepat mata kita, banyak persoalan. Harta benda yang semestinya bisa membuat kita senang dan mempermudah hidup kita, ternyata malah menambah masalah bagi kita. Badan kita yang semestinya kita nyaman dengan diperbuatnya, bisa menikmati hidangan yang ada dan anugerah yang Allah anugerahkan pada kita,
tapi tidak bisa termakan karena fisik kita yang terus bermasalah. Kanan kiri tetangga kita yang semestinya bisa tempat kita untuk bersendaguro ternyata pun juga bermasalah bagi kita. Di tempat kerja kita, kalau tidak mendapat hidayah dari Allah, beban pekerjaan yang terus menumpuk sehingga membuat kita penat dan stres. Tapi kalau mendapat hidayah dari Allah, semuanya enak dan nyaman. Di rumah, anak istri menyenangkan kita. Harta benda membuat kita mudah dalam segala urusannya untuk menggapai indah itu. Kanan kiri tetangga menjadi kawan yang indah tempat kita bersendagurau. Tempat kerja seolah menjadi tempat rekreasi bagi kita. Karena disitulah tempat kita untuk mendapatkan banyak kenikmatan dan kesenangan. Keluar rumah nikmat, dalam rumah nikmat, ini adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah kita salah satu di antara sekian? Mungkin ada yang sekarang iya dan mungkin ada yang tidak. Kalau tidak, marilah kita berjuang. Karena apa? Rasulullah memberikan formula atau konsepnya. Apa kata Rasulullah? Fa'atimu qira'atal Qur'an. Sungguh dasar dan luar biasa, yaitu istiqomah membaca Al-Quran. Al-Quran itulah ternyata yang bisa mendatangkan segala-galanya apa yang kita inginkan. Maka ini adalah mukjizat terbesar sepanjang kehidupan manusia, dari para nabi sampai Rasulullah. Di dalamnya ada yang bisa kita butuhkan dan menjadi petunjuk bagi kita. Fa'atimu qira'atal Quran. Istiqomah itu seperti apa? Langkah setiap hari berusaha untuk istiqomah membaca Al-Quran. Meskipun kita bukan hafid Quran sehingga tidak sanggup mungkin sehari satu juz, hanya saat tertentu saja, paling tidak bisa satu halaman. Satu halaman pun barangkali terasa berat mata kita karena masih dilepotan baca ayat-ayat kita. Setengah halaman pun masuk susah, satu ayat pun insya Allah tidak jadi persoalan. Allah akan menilai keistiqomahan kita dan semangat kita. Mari kita hitung-hitung. Kalau satu ayat kita baca di setiap hari, paling tidak satu tahun itu tuntas 365 ayat. Di tahun bisa tembus 366 ayat. Seperti apa? Katakanlah mulai dari selesai Ramadan nanti, di hari yang pertama tanggal 1 bulan Syawal, mulailah ancang-ancang membaca Al-Quran satu ayat. Setelah Fatihah selesai, lanjutkan surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Adzim. Seger pikiran kita. Besok lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Anda istabilu ayat yang kedua. Seterusnya. Nah, kalau menstruasi bagaimana, Ustaz? Tak apa-apa, dirapel dua ayat. Seperti itu. Tembus insyaallah. Surah Al-Baqarah itu 286 ayat. Insyaallah bisa selesai dalam satu tahun. Bahkan lewat masuk surah berikutnya Ali Imran. Tapi kalau tidak, bolak-balik insya Allah Yasin, kalau kita diundang orang Yasin lagi, kadang-kadang baca pun kelewatan, Yasin lagi. Tapi itu masih bersyukur kalau kita masih berideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sudah masuk ideologi yang tak jelas, baca Yasin itu bid'ah dan salah, dolalah, neraka, finnar, bahaya. Sehingga apa ya, tengok aja, diundang datang tapi tengok aja, karena apa katanya bid'ah. Tapi insya Allah kalau sudah selamat, maka kita tidak lagi itu terjadi pada diri kita dengan membid'ahkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Maka istiqomah di setiap hari dengan membaca Al-Quran itu yang menjadi jaminan hidup kita bisa 5 hal kita bisa meraihnya. Kalau tidak, setidaknya mendekati. Karena Al-Quran itu mujizat. Diterangkan dalam hal ini adalah wa innahu kalamur rahman. Al-Quran itu kalam Allah. Kenapa demikian? Itulah kesempatan kita, ucapan kalimat-kalimat yang Allah turunkan, sehingga itu menjadi bagian media untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Musa kalimullah, maka bisa komunikasi langsung dengan Allah. Kita lewat Al-Quran.
Sehingga persoalan hidup kita bisa mengadu pada Allah dengan membaca Al-Quran. Setelah baca ayat, kita sampaikan keluh kesah diri kita. Itu curhat. Curhat dengan kanan kiri, tidak ada kawan, tidak selesai, bahkan nambah masalah. Maka curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang mempunyai urusan di dalam hidup ini, yang menyelesaikan dan mencukupi segala kita adalah Allah. Maka kesempatan itulah di saat kita baca Al-Quran, selesai kita mohon pada Allah, curhat kepada Allah. Fa innahu kalamur rahman. Kemudian wa hisnun minasyaitan, yang artinya menjadi pelindung. Pelindung kita itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Sampai jimat yang kita andalkan pun di situ ada ayat-ayat Al-Quran kalau kita perhatikan. Atau paling tidak itu simbol-simbol kalimat-kalimat Allah yang dibuat oleh mereka para ahli atau orang-orang pintar. Kita jadikan sebagai pelindung kita. Maka tepat sekali ketika Pak Imam kita Al-Ghazali setidaknya di selesai sholat subuh baca ayat kursi. Karena Allah akan melindungi kita sampai nanti waktu maghrib baca ayat kursi. Allah akan melindungi kita sampai waktu subuh. Itu istiqomah. Dan selesai hari Jumat tidak langsung kabur, baca itu surah Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali. Melindungi kita, Pak. Maka orang kita dulu kalau sholat Jumat baca itu semuanya. Kita perhatikan, kemudian disambung dengan kalimat ilahi lastunil firqasi alam. Jadi kita amalkan, sudah waktunya kita. Sudah tidak muda lagi, maka yang terbaik adalah membuat pelindung bagi kita ayat-ayat tersebut. Jadi kita istiqomahkan amalan-amalan tersebut. Jadi indahnya selesai sholat, setidaknya dalam satu hari kita baca ayat kursi, selesai sholat maghrib dan sholat isya. 1 minggu sekali baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali. Ada dasarnya, ada semuanya insya Allah. Apa yang diberi para ulama itu semuanya pakai dasar. Hanya saja kita kadang-kadang lancangnya orang sekarang itu kadang-kadang tak ada dalilnya. Hanya kita belum tahu saja sebetulnya. Mari itu adalah hisnun minasyaitan, pelindung kita dari setan yang berupa jin yang sering nongol di musola, tempat wudhu barangkali, atau di rumah kita di tempat-tempat tertentu, ya, atau di tempat sampah, sering di toilet kita itu baca ayat kursi insya Allah kabur. Saya pernah Ustaz sekali tapi tak mempan, ulang-ulang kali. Karena ada sebuah kisah, ada suatu kamar di sebuah hotel itu, kalau orang masuk di situ pasti akan mengalami gangguan, bahkan tidak kemungkinan akan berakhir dengan kematian. Ada orang mencoba baca ayat kursi, atau Ustaz baca ayat kursi, betul baca sekali, jinnya lebih kencang lagi bacanya Pak Roja. Kita sekali, mereka sudah 3 kali. Tapi itu adalah godaan dia, terus dibaca sampai subuh. Yang terjadi apa? Allah, mereka terbakar. Jadi kalau baca sekali 2 kali itu mereka menguji kita. Ini pernah saya menyaksikan ketika di sekolah saya dulu, pernah di Madrasah Aliyah Negeri Salatiga itu, ketika kemah itu ada yang kesurupan sampai ke sekolahan. Ketika dibacakan Yasin, kencang dia itu, sadar bangun baca ayat kursi. Nah, itu memang tidak kemungkinan dia seperti itu. Tapi kita jangan kendor, teruskan saja, karena itu jangan bagian yang Rasulullah dan Allah SWT terangkan, ayat-ayat Quran bisa mengusir mereka. Baca terus, maka orang pintar ini atau ustadz ini akhirnya menang. Meskipun semalaman tak tidur untuk baca itu, diulang terus, akhirnya dia pun kalah. Maka dari itu maksimalkan ayat Al-Quran sebagai pelindung bagi kita. Wa hisnun minasyaitan, dan insya Allah batin kita pun dijauhkan dari mereka yang akan mengganggu. Warujanu fil mizan. Jadi godaan setan berupa jin dan godaan setan berupa manusia. Bahkan kita yang sering susah itu kalau setannya berupa manusia. Yang selanjutnya adalah warujanu fil mizan. Apa? Menjadi berat timbangan kebaikan kita. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi wasilah berat timbangan kebaikan kita. Mungkin dalam hati kita merasa amaliyah kita itu sedikit, sedekah kita sedikit.
tetangga sebelah itu sanggup membantu masjid, musola, tempat ibadah, TPQ sampai 50 juta. Saya 50.000 aja, dompet tinggal 25.000. Mereka membantu 50 juta, di rekeningnya masih ada 2-3 miliar. Tapi ternyata Allah SWT lewat Rasulullah memberikan suatu solusi. Insya Allah kita akan masuk orangnya amal ketika kita berat, yaitu fa'atinu qira'atal Quran, istiqomah membaca Al-Quran. Al-Quran itu istimewanya sudah nampak. Dalam ayat sendiri terangkan, bukan sekedar membaca, mendengarkannya pun kita punya nilai yang sama dengan membaca. Dalam Al-Quran sendiri diterangkan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Bila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah, semaklah baik-baik, maka Allah akan menurunkan rahmat. Kalau tidak bisa mendengarkan, melihatnya saja sudah bernilai pahala. Sehingga ada satu amalan yang sekedar melihat saja, dibuka Al-Quran dari satu halaman ke halaman berikutnya, terus saja mendapat nilai pahala. Maka ketika kita baca surah Yasin, meskipun kita hafal, tapi nilainya akan bertambah jikalau kita juga melihatnya surah Yasin tersebut. Jangan ada sifat karena saya hafal lah, andai aja. Kalau ada buku Yasin, kita lihat tengok, karena itu menjadi bagian dari ibadah juga. Baca ayat pun sama. Ini yang pertama, membaca, melihat Al-Quran. Gak sanggup membaca, gak sanggup mendengarkan karena tidak ada orang yang membaca sendiri tak bisa. Melihat tulisan saja, seolah-olah kita bisa baca, menjadi bagian dari pahala. Yang kedua adalah melihat Ka'bah. Banyak di antara kita yang sudah menyaksikan melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah meskipun tak hafal doanya, melihat saja sudah bagian dari pahala. Bahkan tidak untuk kemungkinan siapapun yang melihat Ka'bah pasti akan meneteskan air mata. Sekeras hatinya apapun akan menangis pada akhirnya. Mungkin hari pertama tidak, hari kedua, ketiga akan menangis dengan menatap Ka'bah. Itu ajaibnya Ka'bah. Kenapa ajaib? Karena tidak semuanya orang yang ke Mekah itu bisa melihat Ka'bah. Ya Pak Raja kan, ada banyak kisah mungkin antara kita pernah mendengar. Kemudian yang terakhir adalah melihat wajah kedua orang tua kita. Sehingga kalau kita masih punya orang tua, melihat wajah orang tua itu bagian dari ibadah. Maka wajar jikalau kita di setiap Idul Fitri bersemangat untuk pulang kampung. Karena Pak ingin jumpa orang tua. Karena Pak menatap orang tua itu adalah bagian dari ibadah. Meskipun wajah orang tua kita sudah berubah, sebagaimana lagunya Ebit Ki Adi, bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan membungkuk. Itu adalah bagian dari ibadah. Pulang kampung, balik ke Batam lagi minus, tidak jadi persoalan karena bagian dari keindahan di dalam kita memeluk agama Islam dengan berbagai macam ajaran ibadah dan ibadah. Insya Allah setelah itu tumbuh barokahnya karena perjuangan tadi adalah bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.